Bakul pasar dekil sepertimu tidak pantas berada di antara orang-orang terpandang. Badanmu bau amis ikan, duduk saja di kamarmu yang sempit itu dan jangan keluar. Kata-kata itu kudengar dari ibu mertuaku, setelah aku membayar lunas biaya pernikahan adik iparku yang mencapai 1,5 miliar. Bahkan suamiku hanya menyeringai dan menambahkan, jujur saja, sayang, penampilanmu memang terlihat kampungan. Sebagai jawaban, aku diam-diam membatalkan reservasi gedung resepsi. Kehancuran telak adik iparku, yang akan diusir dengan gaun sewaan murahan di depan semua tamu, dimulai sekarang. Halo, para pendengar yang budiman. Sebelum memulai ceritaku, aku ingin menunjukkan tangan-tangan ini. Tangan-tangan kasar dengan buku-buku jari yang menebal dan penuh luka goresan kecil. Namaku Kartika. Hari ini, banyak yang mengenalku sebagai pemilik jaringan restoran dapur Kartika. Tapi aku memulainya dari sebuah warung kue kecil di pinggiran Jakarta. Kehilangan orang tua di usia muda, aku mendapati diriku sendirian di dunia yang sangat besar ini. Yang kumiliki hanyalah celemek yang basah oleh air mata dan kegigihan, yang membawaku ke pasar induk Kramat Jati setiap pagi buta. Aku tahu apa itu kemiskinan dan betapa menakutkannya hal itu. Karena itu, kesuksesan yang kurai dengan jerih payahku sendiri tak ternilai harganya bagiku. Aku bersumpah bahwa keluargaku, orang-orang yang kuizinkan masuk ke dalam lingkaranku, tidak akan pernah merasakan penderitaan yang telah kulalui. Kurasa, itulah awal dari tragediku. Hari ini, seperti biasa, aku bangun pukul 4 pagi dan pergi ke pasar induk. Lelah, dengan tubuh yang berbau keringat dan aneka bahan makanan, aku membuka pintu depan rumah dan mendengar sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Bu, lihat deh, ini kayaknya serum baru Mbak Tika. 1 botol harganya 6 juta. Gila banget. Boleh aku ambil, ya? Itu adalah suara adik iparku, Sinta. Aku membeku di ruang depan untuk mengatur napas, lalu masuk ke ruang keluarga. Ibu mertuaku, Ibu Ana, sedang bersantai di kursi pijat, sementara Sinta sibuk di kamar tidurku, di depan meja riasku, memasukkan kosmetikku ke dalam tasnya. Bukan hanya itu, ia juga mengenakan jubah tidur sutra favoritku. Ibu, Sinta, apa yang kalian lakukan di sini pagi-pagi sekali tanpa memberitahu? Dan Sinta, jubah itu, kan dari lemariku. Saat aku bicara dengan hati-hati, Ibu Ana, bahkan tanpa membuka matanya, dengan malas menyahut. Seharusnya kamu menyapa dulu yang sopan, bukan malah meributkan soal pakaian. Sinta kan sebentar lagi mau menikah dengan orang terpandang. Masa kamu sebagai kakak ipar tega sih sama dia soal jubah saja? Pelit sekali kamu ini. Ibu Ana, bukan masalah tega atau tidak, tapi ini adalah area pribadiku. Bima, anakku, memungutmu, seorang gadis yatim piatu yang menyedihkan, dan berkat dialah kamu sekarang jadi pengusaha. Kami menerima seorang bakul pasar tanpa asal-usul ke dalam keluarga, jadi setidaknya berterima kasihlah untuk itu. Kata bakul pasar dari mulut Ibu Ana selalu menghantamku tepat di jantung. 10 tahun yang lalu, saat kami menikah, keluarga mereka terlilit utang. Para penagih utang datang ke rumah mereka karena utang judi yang ditinggalkan oleh ayah suamiku. Apa dia lupa? Siapa yang saat itu memberikan semua tabungan dari hasil penjualan warung kue, dan seluruh pendapatannya untuk melunasi utang mereka sebesar 300 juta. Ibu, apa ibu lupa bagaimana aku melunasi utang-utang ibu, membiayai kuliah Sinta di universitas dan magangnya di luar negeri? Kalian semua hidup dari uang yang aku hasilkan dengan darah dan keringat. Suaraku mulai meninggi, dan dari kamar tidur, sambil mengucek mata, suamiku keluar. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi begini? Tika, kenapa kamu teriak-teriak lagi sama ibu? Punya hati nurani sedikit, dong. Semua orang sudah tahu kamu itu wanita karier, tidak perlu dipamerkan juga di rumah. Suamiku, Bima, tidak hanya gagal membelaku, tetapi juga dengan santainya duduk di sofa sambil menguap. Di perusahaanku, jabatannya adalah wakil direktur, meskipun kenyataannya dia hanya bermain golf dan bepergian ke klub-klub elit dengan kartu kredit perusahaan di sakunya. Bima, menurutmu ini normal? Adikmu mengambil barang-barangku tanpa izin, dan ibumu mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Oh, sudahlah. Ibu cuma mengambil sesuatu, memangnya kenapa? Uangmu di restoran itu kan tidak akan habis 7 turunan. Jangan jadi orang kikir. Sikapmu yang seperti ini, tahu tidak, sangat tidak menyenangkan. Aku bertahan denganmu hanya karena kasihan. Tidak menyenangkan. Kata-kata yang diucapkan suamiku seperti mantra itu membuatku kehilangan kata-kata. Orang-orang yang hidup dalam kemewahan dengan uang yang kuperoleh dari pertarungan sengit dengan pemasok dan penghinaan di depan para mitra bisnis, mengatakan bahwa aku tidak menyenangkan. Sinta, yang berdiri di sampingnya dengan senyum sinis, terus memasukkan kosmetikku ke dalam tasnya. Jangan sedih begitu, Mbak Ipar. Aku kan sebentar lagi punya acara besar.
Kamu tahu kan, calon suamiku dari keluarga dokter. Calon ayah mertuaku bilang, keluarga mereka tidak bisa mentolerir orang yang tidak punya sopan santun. Jadi, lebih baik kamu bersikap baik padaku. Siapa tahu, nanti kamu butuh bantuan dari adik ipar yang jadi istri seorang profesor. Kepercayaan dirinya membuatku tersenyum pahit. Seorang gadis yang di usianya yang ke-28 tidak pernah bekerja sehari pun, menyombongkan diri karena berhasil menemukan suami seorang dokter dengan uangku, seolah-olah itu adalah pencapaian pribadinya. Tapi bahkan saat itu, aku tidak bisa membayangkan sejauh mana kurang ajar mereka, dan bagaimana pernikahan ini akan menjadi alat untuk menghinaku lebih dalam lagi. Kabar pernikahan Sinta menyebar di rumah kami seperti badai. Dia meneleponku setiap hari, menuntut bantuan untuk persiapan perannya sebagai istri profesor. Suatu malam, seluruh keluarga suamiku berkumpul di rumah kami. Bima dengan wajah yang sangat gembira membuka sebotol anggur mahal, sementara Ibu Ana duduk dengan lagak seolah dia setidaknya seorang bangsawan. Sayang, hari ini kami sudah memilih tempat untuk pernikahan Sinta. Kalau kamu dengar, pasti kaget. Suamiku, sambil mengisi gelasku, melirikku penuh arti. Aku punya firasat buruk, tapi aku hanya bertanya dalam diam, di mana? Sinta, seolah hanya menunggu saat itu, menyodorkan ponselnya dengan sebuah foto. Itu adalah sebuah hotel mewah di pusat Jakarta, yang biaya sewa gedungnya untuk 1 malam saja sangat fantastis. Ini, Mbak Tika, semua keluarga calon suamiku merayakan pernikahan di sini. Ini kan soal level, kelas yang berbeda. Orang tua Mas Adit bilang, mereka akan malu menerima tamu di tempat yang lebih sederhana. Sinta, tapi sewa gedung dan catering di sini biayanya minimal 1,5 miliar. Apa kamu punya tabungan sebanyak itu? Ruang keluarga menjadi hening. Ibu Ana dengan suara keras meletakkan cangkirnya di meja. Tidak sopan sekali kamu ini. Dari mana Sinta punya uang sebanyak itu? Lagi pula, pernikahannya adalah perayaan untuk seluruh keluarga kita. Apa kamu menyarankan Sinta yang membayar semuanya sendiri? Maksud ibu? Ibu tidak bermaksud mengatakan kalau aku yang harus membayar? Tentu saja. Suamimu punya reputasi, dan kami tidak ingin Sinta merasa terhina di depan keluarga barunya. Keluarga itu adalah kaum intelektual turun-temurun. Kita harus menyesuaikan level kita dengan mereka. Bisnismu kan sedang menanjak. Jadi, 1,5 miliar itu cuma uang kecil buatmu, kan? Dengan putus asa, aku menatap suamiku, tapi dia membuang muka. Bima, kamu tahu tentang ini konyol sekali. Kita kan sedang meluncurkan merek baru, setiap rupiah sangat berarti sekarang. Sudah, jangan pura-pura miskin. Kamu pikir aku tidak tahu tentang simpanan rahasiamu? Ini pernikahan adikku. Cuma sekali seumur hidup. Bantulah. Aku sudah terlanjur pamer ke semua temanku kalau adikku akan menikah di hotel termahal di Jakarta. Kalau kamu menolak, aku bisa kehilangan muka. Sinta, mendengar ucapan kakaknya, langsung mulai merengek. Mbak Tika, kok bisa begitu? Aku kan berusaha bukan hanya untuk diriku sendiri. Kalau aku berhasil menikah, aku bisa bantu Bima juga dalam bisnisnya. Mbak kan meraih semuanya sendiri, makanya mungkin jadi perhitungan begini. Kok bisa sih sama keluarga sendiri begitu? Keluarga. Kata yang mereka keluarkan dari kantong seperti kartu truf, hanya saat mereka membutuhkan sesuatu. Selama 10 tahun aku menambal lubang di anggaran mereka karena aku adalah keluarga, dan mereka menganggap itu hak penuh mereka untuk mengambil uang hasil jerih payahku. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Aku akan bayar 1,5 miliar untuk gedung resepsi, tapi, Sinta, tidak ada lagi permintaan berlebihan selama persiapan pernikahan. Setuju? Akhirnya, aku mengalah lagi. Aku percaya ini satu-satunya cara untuk memutus lingkaran setan ini. Aku menyimpan harapan kecil bahwa begitu Sinta menikah, permintaan uang mereka yang tak ada habisnya akhirnya akan berhenti. Wah, Tika, kamu memang yang terbaik. Adik ipar, setelah menikah aku tidak akan melupakanmu. Pasti akan kubalas budimu. Sinta seketika mengubah ekspresi wajahnya dan dengan senyum bergantung di lenganku. Ibu Ana juga tersenyum puas. Nah, Tika, sekarang kamu bersikap sebagaimana mestinya menantu yang baik. Seharusnya dari dulu begini. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Ada kehampaan di dadaku. Aku telah membayar sejumlah besar uang, 1,5 miliar, tetapi alih-alih ucapan terima kasih yang tulus, yang kudengar hanyalah bahwa aku akhirnya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tapi aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa gedung resepsi yang kubayar ini akan menjadi panggung untuk penghinaan yang lebih besar lagi terhadapku. Keluarga suamiku sudah menyusun rencana untuk menyingkirkanku. Mereka ingin menggunakan uangku untuk menaikkan status mereka, tetapi menganggap aku, yang menghasilkan uang itu,
adalah noda memalukan yang tidak cocok dengan pemandangan gemerlap mereka. Seminggu kemudian, pihak hotel menelepon untuk konfirmasi pembayaran. Iya, Ibu Kartika Andromeda, 1,5 miliar untuk sewa ballroom sudah lunas dibayar. Bisakah kita sekarang lanjut ke pemesanan gaun pengantin dan rias wajah untuk mempelai wanita? Dengan senyum pahit, aku menjawab, ya, tentu saja, akan saya bayar semuanya. Biarkan adik ipar saya memilih apapun yang dia mau. Sampai saat itu, aku masih menguji batas kesabaranku. Dan batas itu akhirnya hancur beberapa hari kemudian, ketika Ibu Ana memanggilku untuk bicara empat mata. Setelah membayar jumlah fantastis 1,5 miliar untuk sewa gedung, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ada rasa sakit hati dan kepahitan, di sisi lain, ada kelegaan, seolah aku akhirnya mendaki gunung yang tinggi. Nah, setelah ini, mereka pasti akan mengerti niat baikku, mengakuiku sebagai anggota keluarga penuh, sebagai orang terdekat. Dengan harapan naif seperti itulah aku hidup, tapi, para pendengarku, aku meremehkan keserakahan dan kesombongan manusia. Aku tidak pernah berpikir bahwa uang yang kuberikan akan menjadi senjata paling tajam di tangan mereka, yang diarahkan kepadaku. Beberapa hari setelah telepon dari hotel, saat aku sedang sibuk mempersiapkan peluncuran menu baru di restoran, ibu mertuaku, Ibu Ana, menelepon. Biasanya dia langsung ke inti masalah, tapi kali ini suaranya terdengar sangat pelan dan tenang. Tika, kamu tidak sibuk? Tolong datang ke kafe di hotel. Ada hal yang sangat penting yang ingin ibu bicarakan. Ada keputusan serius yang diambil mengenai pernikahan Sinta. Ada ketegangan aneh dalam suaranya. Kupikir mungkin ada masalah dengan persiapan, dan setelah cepat-cepat menyelesaikan urusanku, aku pergi ke tempat pertemuan. Memasuki lobi hotel, aku melihat lampu-lampu gantung mewah yang seolah menyambutku. Di sudut kafe, ibu mertuaku duduk. Dia mengenakan selendang sutra mahal yang kuberikan padanya pada ulang tahun terakhirnya, dan di tangannya yang dengan anggun memegang cangkir, berkilauan cincin berlian yang juga kubeli. Dia terlihat elegan, tapi ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan dari penampilannya. Ibu, sudah lama menunggu, ada urusan mendesak apa sampai memanggilku ke sini? Apa ada masalah dengan persiapan pernikahan? Tanyaku sambil duduk. Ibu mertuaku perlahan meletakkan cangkirnya, lalu mengeluarkan daftar tamu yang tertata rapi dan susunan acara dari tasnya, dan meletakkannya di hadapanku. Di dalam susunan acara, aku melihat baris-baris yang sebelumnya tidak ada. Ini, lihat. Ini daftar tamu untuk pernikahan Sinta. Dikirim dari pihak mempelai pria, dan harus kuakui, ini sangat mengesankan. Mantan Hakim Agung, kepala dokter di rumah sakit universitas. Singkatnya, seluruh kalangan atas negeri ini. Kamu mungkin sudah dengar betapa telitinya orang tua mempelai pria memeriksa keluarga kita untuk memastikan kita selevel. Ya, karena itulah aku mempersiapkan segalanya dengan standar tertinggi, dari gedung resepsi hingga hadiah, agar sesuai dengan harapan mereka. Tapi, kenapa namaku tidak ada di daftar ini? Tanganku membeku saat aku menelusuri susunan acara. Di bagian perkenalan keluarga, hanya ada nama ibu mertua, suami, dan adik iparku. Namaku tidak ada dimanapun. Aku mengangkat mataku menatap ibu mertua, dia menatapku dengan tatapan tajam dan dingin. Tika, kamu kan paham bahwa pernikahan adalah penyatuan dua keluarga. Terutama penyatuan dengan keluarga terhormat seperti ini, menuntut segalanya harus setara. Nah, intinya begini. Keluarga mempelai pria berpikir bahwa kita adalah keluarga intelektual terpandang, bahwa putra kita adalah pengusaha sukses, dan istrinya adalah lulusan universitas bergengsi, seorang ibu rumah tangga sederhana yang mengurus rumah dan anak-anak. Rasanya bumi berputar di bawah kakiku. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu, apa yang ibu katakan? Lulusan universitas bergengsi apa? Ibu kan tahu lebih baik dari siapapun bagaimana aku memulai, dengan menjual kue di pasar. Dan bagaimana bisa ibu menyembunyikanku sekarang, ketika perusahaanku sudah punya posisi seperti ini di industri? Itulah masalahnya. Ibu mertua tiba-tiba menaikkan suaranya dan membanting cangkirnya ke meja. Suara nyaring itu bergema di seluruh kafe. Kalau sampai ketahuan menantu di keluarga kita ini adalah bakul pasar dekil yang merangkak naik, yang badannya bau amis ikan dari pasar, pernikahan Sinta bisa batal. Kamu pikir orang tua mempelai pria akan senang dengan menantu yang kelakuannya seperti preman pasar? Caramu bicara yang ceplas-ceplos, tanganmu yang kasar. Kamu pikir itu bisa disembunyikan? Mereka sudah menunggu untuk bertemu dengan gadis yang halus dan terdidik dari keluarga baik-baik. Saat itu, rasanya luka-luka di tanganku mulai terbakar. Selama 10 tahun aku melunasi utang keluarga ini, menyekolahkan adik iparku, meneteskan air mata, dan semua itu dihapus dengan stempel bakul pasar kampungan. Jadi, apa yang ibu inginkan dariku?
Suaraku bergetar, tapi ibu mertua, tanpa memedulikannya, mengeluarkan sebuah amplop putih lagi dari tasnya dan melemparkannya ke hadapanku. Ini uang untukmu membeli baju untuk pernikahan. Walaupun, tahu tidak, kamu tidak akan butuh baju. Tika, ku katakan terus terang, kamu tidak akan muncul di pernikahan. Kepada keluarga mempelai pria, kita akan bilang kamu tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit. Kamu cukup diam-diam di rumah saja. Atau, kalau kamu benar-benar ingin datang, di sana, di belakang dapur ada ruangan kecil untuk staf. Kamu bisa bersembunyi di sana. Bersembunyi? Di pernikahan adik iparku yang kubiayai. Bicara pelan-pelan. Nanti ada yang dengar. Lambat sekali kamu mengerti. Apa kamu berencana muncul dan berteriak di seluruh ruangan bahwa kamulah yang membayar semuanya? Apa jadinya reputasi keluarga kita? Putra kita akan terlihat seperti suami yang tidak berguna, dan Sinta sebagai gadis yang menikah dengan uang bakul pasar. Kamu mau menghancurkan hidup putriku? Setiap kata ibu mertua seperti tusukan pisau di jantungku. Uangku mereka butuhkan, tapi diriku sendiri, yang menghasilkannya, adalah aib bagi mereka. Logika yang kejam dan licik. Aku menatap amplop putih di hadapanku dengan nanar. Di dalamnya, mungkin ada beberapa juta rupiah. Debu jika dibandingkan dengan 15 miliar yang telah kubayar. Dengan uang itu, dia mencoba membungkamku dan mengubahku menjadi hantu. Ibu, saat aku selama 10 tahun membayar tagihan-tagihan ibu, biaya kuliah dan magang Sinta, apa ibu tidak malu padaku? Saat itu, uangku berbau harum, dan sekarang aku tiba-tiba menjadi bakul pasar. Bagaimana bisa ibu melakukan ini padaku? Keras kepala sekali kamu ini. Ini semua demi Sinta. Jangan bersikap seperti orang liar yang tidak selevel dengan keluarga barunya. Sadarlah akhirnya, tugasmu adalah memberikan uang dan menyingkir. Oh ya, kamu sudah menaikkan limit kartu kreditmu? Di hari pernikahan, akan ada banyak pengeluaran tambahan. Kalau kamu tidak datang, setidaknya tinggalkan kartumu. Dan ingat, jangan pernah berpikir untuk duduk di meja keluarga. Kalau orang tua mempelai pria melihatmu di sana, keluarga kita bisa dituduh melakukan penipuan. Paham? Ibu mertua, merasa sudah mengatakan semuanya, berdiri. Meninggalkanku dengan tatapan yang lebih dingin dari teh yang sudah basi, dia pergi. Aku duduk di sana untuk waktu yang lama, seolah terpaku. Interior mewah di sekitarku tiba-tiba mulai mengejekku. Kamu, bakul pasar, benar-benar berpikir kamu pantas berada di hotel ini, seolah-olah dinding-dinding itu bertanya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku. Aku menelepon satu-satunya orang yang kupercaya akan mengerti kemarahanku dan membelaku. Suamiku. Bima. Aku baru saja bertemu dengan ibumu. Dia bilang aku tidak boleh datang ke pernikahan. Katanya dia malu padaku, dan menyuruhku bersembunyi di gudang atau tidak muncul sama sekali. Menurutmu itu normal? Tanganku gemetar hebat sampai aku tidak bisa menyetir mobil. Suaraku pecah menjadi teriakan yang bercampur isak tangis, tapi jawaban suamiku dari seberang sana sama sekali tidak seperti yang kuharapkan. Oh, jadi ibu sudah memberitahumu, Tika. Tapi cobalah mengerti juga. Ibu kan tidak sepenuhnya salah. Jawaban acuh tak acuhnya membuat darahku seolah membeku. Apa ini pria yang sama yang 10 tahun lalu, sambil memegang tanganku, berjanji akan melindungiku seumur hidup? Apa kamu sadar? Kamu bilang ibu tidak salah? Kenapa kamu langsung teriak-teriak? Sejujurnya, kamu kan memang selalu sibuk kerja. Sikapmu agak kasar, ceplas-ceplos, sementara di sana semua orangnya terpelajar, dari kalangan hukum. Kalau kamu datang dan mulai menyindir bahwa kamulah yang membayar semuanya, bagaimana posisi Sinta nanti? Nasibnya dipertaruhkan. Kalau kamu sabar sekali ini saja, semua akan damai di keluarga kita. Ibu juga peduli padamu saat mengatakan itu. Suamiku dengan keyakinan penuh menuntut pengorbanan dariku. Pria yang bermain golf dengan uangku, mengendarai mobil yang kubeli, di saat harga diriku diinjak-injak, adalah orang pertama yang berpaling dariku. Bajingan. Inilah wajah asli pria yang kucintai selama 10 tahun. Kamu juga malu padaku? Dengan uang yang kuhasilkan, yang kamu pakai untuk membeli pakaian dan menafkahi ibumu, kamu tidak malu. Tapi dengan aku yang menghasilkannya, kamu malu? Aku di sini merasa sangat terhina sampai rasanya tidak ingin hidup mendengar kata-katamu. Kamu mulai lagi. Selalu mengungkit-ungkit soal uang. Itulah kenapa kamu disebut tajam. Jangan sombong hanya karena punya sedikit uang. Aku ini masih sabar menghadapi orang sepertimu. Bersikaplah yang pantas dan lakukan apa yang ibu katakan. Aku ada janji main golf sekarang. Jadi, sudah dulu ya. Tut, 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 panggilan terputus. Dalam keheningan kafe yang memekakan telinga, aku masih memegang ponsel di dekat telingaku.
Kukira air mata akan mengalir deras, tapi anehnya, tidak ada. Sebaliknya, di lubuk hatiku, api yang dingin dan keras mulai menyala. Baiklah, kalian bicara soal level. Akan kutunjukkan pada kalian. Akan kutunjukkan bagaimana level yang kalian banggakan itu akan runtuh saat uang yang sangat kalian cintai itu lenyap. Kita lihat apa yang tersisa darinya. Aku mengambil tasku dan berdiri. Di pintu keluar, seorang staf hotel dengan sopan membungkuk padaku. Ibu Kartika Andromeda, bagaimana persiapan pernikahannya? Menanggapi pertanyaannya, aku tersenyum dingin. Balas dendamku baru saja dimulai. Kepada orang-orang yang menyebutku bakul pasar dan mencoba menyudutkanku ini, aku akan menunjukkan senjata apa yang paling ampuh yang dimiliki seorang pedagang. Saat keluar dari hotel, aku membuat keputusan. Cahaya mewah dari ballroom ini tidak akan menerangi gaun pengantin Sinta, melainkan kehancuran mereka yang menyedihkan. Topeng kehormatan yang mati-matian mereka coba pertahankan, akan kusobek dengan tanganku sendiri. Turun ke tempat parkir yang gelap, aku masuk ke mobil dan langsung mengambil ponsel. Aku menelepon manajer umum hotel, yang selama 10 tahun kerja sama telah membangun hubungan kepercayaan denganku. Hanya ada satu hal yang perlu kulakukan, membongkar panggung yang telah kubangun sendiri. Mereka menyuruhku tidak datang. Baiklah, aku tidak akan datang. Sempurna. Tapi, apakah di tempat di mana aku tidak datang itu, akan tetap ada pernikahan mewah yang mereka impikan? Sambil menggenggam erat setir yang dingin, aku berbisik pelan, Ibu, Bima, aku akan membiarkan kalian hidup sesuai dengan level yang kalian bicarakan, di dasar yang paling bawah. Saat aku keluar dari parkiran hotel, tanganku tidak berhenti gemetar. Bekas luka di punggung tanganku terasa panas, seolah-olah baru saja disundut api lagi. Aku ingat hari saat luka itu muncul. Aku baru saja membuka warung pertamaku, dan dalam hiruk-pikuk pesanan, minyak panas dari penggorengan menyiprat ke arahku. Saat itu, suamiku, sambil mengolesi salep di tanganku, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Sayangku, ini semua karena aku. Kamu sangat menderita. Seumur hidupku, aku akan melakukan segalanya agar bekas luka ini tidak sia-sia." Suara lembutnya bergema dalam ingatanku, tapi suara dingin yang baru saja kudengar di telepon bukan milik pria yang kukenal. Ibu kan tidak sepenuhnya salah. Kalimat itu menusuk jantungku seperti anak panah. Dalam perjalanan pulang, pemandangan malam Jakarta terasa sangat asing dan dingin. Aku terus menyimpan harapan kecil bahwa suamiku akan sadar, menelepon kembali, dan berkata, "Maaf, aku akan bicara dengan ibu, aku akan meyakinkannya." Tapi sampai di rumah, ponselku tidak berdering sama sekali. Membuka pintu, aku melihat lampu di ruang keluarga menyala. Suamiku tergeletak di sofa mahal yang kubeli, menonton golf. Di atas meja, ada sebotol anggur mahal yang sudah terbuka, hadiah dari mitra bisnisku. Melihat punggungnya yang tenang, aku merasakan amarah mendidih dalam diriku. Sudah pulang. Oh, lihat para profesional ini. Kamu juga, Tika, seharusnya tidak hanya mencari uang, tapi juga belajar sesuatu seperti ini. Demi status. Suamiku melontarkan kata-kata itu tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku meletakkan tasku dan mendekatinya. "Bima, lihat aku. Apa kamu serius dengan apa yang kamu katakan di telepon? Bahwa aku tidak boleh datang ke pernikahan Sinta? Apa kamu benar-benar berpikir begitu?" Suamiku dengan kesal meletakkan remote dan duduk. Lalu, dengan desahan berat, dia menatapku. Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, hanya kejengkelan. "Kenapa kamu mulai lagi pembicaraan ini? Aku kan sudah jelaskan semuanya di telepon. Kamu pikir ibu membencimu?" Dia mengatakan itu demi kebaikan keluarga kita. Kamu kan tahu keluarga mereka seperti apa. Standar mereka sangat tinggi. Apa kamu benar-benar berpikir sikapmu yang ceplas-ceplos itu akan pantas di sana? Sikap ceplas-ceplos? Dan itu yang kamu katakan pada istrimu? Karena siapa aku jadi seperti ini? Kenapa selama 10 tahun aku mengangkut peti-peti ikan di pasar, berbau minyak? Kenapa aku melakukan semua itu? Untuk melunasi utang keluargamu, menyekolahkan adikmu, agar kamu bisa berbaring dengan tenang di sofa ini sekarang. Menanggapi ledakan amarahku, suamiku hanya tersenyum sinis. "Lagu lama soal uang lagi. Ya, aku tahu kamu menghasilkan uang. Terima kasih. Apa aku harus sujud di kakimu setiap saat? Itulah masalahmu. Melakukan sesuatu, lalu mengungkitnya seumur hidup. Makanya ibu bilang kamu itu kasar. Sejujurnya, sebanyak apapun kamu berdandan dan memakai barang-barang bermerek, bau khas bakul pasar itu tidak pernah hilang darimu. Bayangkan apa yang akan dipikirkan kerabat mereka tentang keluarga kita jika kamu duduk di meja keluarga. Bau bakul pasar." Kata-kata itu mencabik-cabik jiwaku.
Di mata pria yang selama 10 tahun kuanggap keluarga dan tempatku mengabdikan diri, aku hanyalah seorang bakul pasar yang berbau tidak sedap. Dan kamu? Kamu tidak malu bermain golf dengan uangku dan mengendarai mobil yang kubeli? Kamu, yang hidup dari uang yang berbau bakul pasar ini, apa itu memberimu status? Kata-kata yang vulgar. Memangnya karena siapa aku hidup seperti ini? Aku mengorbankan karierku untuk membantumu dalam bisnis dan menduduki jabatan direktur ini. Kamu tahu berapa banyak aku membanggakanmu di depan teman-teman untuk menjaga citramu, dan kamu begitu sulit untuk bersabar satu hari saja demi pernikahan adikmu? Kamu benar-benar egois. Suamiku, yang marah, menenggak anggurnya, lalu mengucapkan kalimat pamungkas. Ibu bilang, karena kamu tidak akan datang ke pernikahan, naikkan saja limit di kartu kredit. Sinta perlu membeli banyak barang untuk rumahnya. Kamu kan tidak punya anak. Untuk apa kamu menghabiskan semua uang itu? Di saat-saat seperti inilah kita harus membantu keluarga, agar menjadi keluarga yang sesungguhnya, benar kan? Saat itu aku sadar, bagi pria ini, aku bukanlah istri, bukan pula mitra. Aku hanyalah mesin ATM yang tidak pernah menolak, pekerja bayangan yang menopang kehidupan mewah mereka. Penghinaan dan rasa sakitku sama sekali tidak berarti baginya. Keluarga. Baiklah. Sekarang aku mengerti apa yang kalian maksud dengan kata itu. Bagimu, lebih penting bagaimana Sinta akan terlihat di mata keluarga dokter itu daripada perasaanku. Kamu akan baik-baik saja jika aku bersembunyi di gudang dan makan dari kotak bekal, asalkan reputasimu tidak tercoreng. Kenapa kamu melebih-lebihkan segalanya? Itu bukan bersembunyi, itu menunjukkan kebijaksanaan. Kamu benar-benar membuatku tidak nyaman. Jadi kaya dan sekarang merendahkan orang lain. Bodoh sekali aku mencoba berbicara denganmu. Suamiku, sambil mendecakkan lidah, pergi ke kamar tidur. Suara pintu yang dibanting terdengar seperti suara dunia yang runtuh di dalam dadaku. Ditinggal sendirian di ruang keluarga, aku berdiri dalam remang-remang. Di televisi masih ada siaran golf, dan botol anggur yang belum habis di meja menebarkan aroma yang tajam. Perlahan aku menunduk menatap tanganku. Tangan pekerja yang kasar, rasanya seluruh hidupku, yang dibangun oleh tangan-tangan ini, seluruh keluargaku, yang telah kulindungi, dalam sekejap berubah menjadi ilusi. Tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Sesuatu yang dingin dan keras menggantikannya. Itu adalah tekad. Baiklah, Bima, kamu benar. Aku seorang bakul pasar, dan bakul pasar tidak pernah membuat kesepakatan yang merugikan. Kalian menilai levelku dan mencampakkanku, jadi sekarang aku akan mengembalikan kalian ke tempat kalian. Ke dasar yang paling bawah, ke realitas menyedihkan tempat kalian berasal. Aku duduk di sofa dan mengeluarkan map berisi dokumen dari tasku. Itu adalah daftar semua pengeluaran yang telah kubayar untuk pernikahan Sinta. Sewa gedung dan catering di hotel, 1,5 miliar. Gaun pengantin dan rias wajah, 100-150 juta. Hadiah untuk keluarga mempelai pria, tas dan jam tangan bermerek, 300 juta. Perjalanan bulan madu, tiket kelas bisnis dan sewa villa, 250 juta. Dengan setiap baris yang kubaca, amarahku berganti menjadi keyakinan yang dingin. Semua ini dibayar dengan kartu pribadiku dan kartu perusahaan. Aku mengambil ponsel dan menelepon teman kuliahku, Rina, yang merupakan pengacara perceraian. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi tidak ada waktu untuk menunda. Rin, kamu sudah tidur? Ini Tika. Maaf menelepon selarut ini. Tika, ada apa? Kenapa suaramu begitu? Mendengar suara khawatir Rina, tenggorokanku sempat tercekat sejenak, tapi aku melanjutkan dengan tenang. Aku mau cerai. Mulai siapkan dokumennya sekarang juga. Dan cari cara untuk mendapatkan kembali semua uang yang telah kuinvestasikan pada keluarga suamiku selama ini, dari tunjangan bulanan hingga biaya kuliah Sinta dan pernikahan ini. Aku mau semuanya kembali, sampai rupiah terakhir. Aku tidak mau meninggalkan sepeser pun di tangan orang-orang itu. Tika, apa yang terjadi? Kamu kan sudah begitu lama bersabar. Nanti kuceritakan. Sekarang, aku akan membatalkan semua reservasi dan pembayaran yang dibuat atas namaku. Tidak peduli berapa besar dendanya. Panggung mewah yang mereka impikan itu, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Setelah menutup telepon, aku membuka laptop dan masuk ke sistem reservasi hotel. Klien VIP Kartika Andromeda. Melihat namaku di layar, aku tersenyum dingin. Manajer hotel pernah memberitahuku bahwa tanpa permintaan pribadi dari pemilik reservasi, tidak ada yang bisa diubah. Ini berarti, dengan satu klik, aku bisa mengakhiri semua sandiwara ini. Aku mengarahkan kursor ke tombol batalkan reservasi, tapi tidak menekannya. Jika aku melakukannya sekarang, mereka akan punya waktu untuk melakukan sesuatu.
Balas dendam yang paling kejam adalah merenggut harapan di puncaknya. Aku harus menghancurkan fondasi dunia mereka tepat di saat mereka sedang tersenyum anggun kepada para tamu. Aku melirik lagi ke pintu kamar tidur, dari sana terdengar suara dengkuran suamiku. Sementara istrinya mengalami penghinaan seperti ini, dia tidur dengan nyenyak. Bima, akan kutunjukkan padamu apa artinya wanita yang tidak menyenangkan. Tunggu saja dengan antusias hari pernikahan adik kesayanganmu dan saksikan bagaimana level yang kau banggakan itu runtuh. Aku menutup laptop dan mulai mengemasi barang-barangku dengan diam-diam. Rumah ini atas namaku, tapi malam ini aku tidak ingin menginap di sini. Aku melemparkan beberapa set pakaian ke dalam koper dan pergi. Saat menutup pintu depan, aku merasa seolah-olah bersamaan dengan itu, babak 10 tahun kehidupan pernikahanku juga tertutup. Keluar ke koridor, aku merasakan udara malam yang dingin di pipiku. Tapi anehnya, hatiku terasa ringan dan segar, lebih dari sebelumnya. Nah, saatnya memulai, Kartika. Saatnya menunjukkan pada mereka neraka seperti apa yang akan terbuka di tempat dari mana mereka telah menghapusmu. Aku masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Tapi aku tidak pergi ke pasar malam yang biasa kudatangi, melainkan ke hotel terbaik di kota, tempat aku akan menginap. Di sana, dalam ketenangan dan kenyamanan, aku akan merencanakan kehancuran mereka dengan elegan dan teliti. Keluarga suamiku, tanpa curiga, sedang bermimpi indah, dan Sinta besok pagi pasti akan mengirimiku daftar belanjaan baru. Pernikahan mereka untuk kalangan atas sudah hancur bahkan sebelum aku menekan tombol batalkan. Jam balas dendamku baru saja mulai berdetak. Para pendengarku, balas dendam adalah hidangan yang disajikan dingin. Jauh lebih menyakitkan bukan membakar dengan api, melainkan menusuk dengan jarum es yang tajam. Malam itu, setelah meninggalkan rumah, aku menginap di kamar suite sebuah hotel yang telah kupesan. Lampu-lampu terang Jakarta dari balik jendela tampak seperti iluminasi perayaan untukku. Sambil duduk di tempat tidur dengan laptop, aku sekali lagi memeriksa dengan teliti daftar pembayaranku. 1,5 miliar untuk ballroom, ratusan juta untuk gaun dan perhiasan. Semua itu adalah ilusi yang dibangun di atas keringat dan darahku. Waktunya telah tiba untuk menghancurkan ilusi itu. Keesokan paginya, aku bangun jauh lebih awal dari biasanya. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon manajer umum hotel. Selama 10 tahun menyelenggarakan acara perusahaan, kami telah membangun hubungan kepercayaan. Bapak manajer, mohon maaf menelepon sepagi ini Kartika Andromeda. Ibu Kartika Andromeda, ada apa gerangan sepagi ini? Apa terkait pernikahan adik ipar ibu besok? Semuanya sudah siap dengan standar tertinggi. Menanggapi suaranya yang bersemangat, aku tersenyum dingin. Bapak manajer, sayangnya, saya terpaksa harus membatalkan acara besok, sekarang juga. Keheningan menyelimuti sejenak di ujung telepon. Manajer itu, seolah salah dengar, bertanya dengan bingung, apa, membatalkan? Ibu Kartika, tapi pernikahannya kan besok. Jika dibatalkan sekarang, dendanya hampir mencapai biaya penuh. Apa ibu mengerti? Ya, saya sangat mengerti, jumlah denda tidak menjadi masalah. Potong saja dari 1,5 miliar yang sudah dibayarkan, dan sisanya kembalikan ke rekening perusahaan saya. Dan yang terpenting, jika ada anggota keluarga suami saya yang menghubungi Anda, jangan sekali-kali katakan pada mereka bahwa sayalah yang membatalkannya. Katakan saja ada masalah dengan reservasi dan diperlukan pertemuan dengan manajer. Sampai mereka tiba di hotel besok pagi, bersikaplah seperti biasa. Manajer itu, sebagai seorang profesional, sepertinya mengerti segalanya. Setelah desahan singkat, dia menjawab, karena ibu bersikeras, Ibu Kartika, baiklah, identitas Anda sudah terverifikasi. Saya akan segera membatalkan reservasi. Besok, ballroom ini akan digunakan untuk seminar perusahaan klien VIP lain, apa itu tidak masalah bagi ibu? Ya, itu luar biasa. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Tapi ini baru permulaan. Aku segera menelepon butik pengantin elit dan studio rias tempat Sinta membuat janji. Selamat pagi. Saya Kartika Andromeda, kakak ipar dari calon pengantin Sinta Irawan, yang dijadwalkan untuk besok pagi. Ya, saya konfirmasi bahwa saya adalah pihak pembayar. Saya membatalkan semua janji untuk besok. Gaunnya jangan dikirim dengan kurir, biarkan saja di butik. Rias wajahnya, anggap saja sebagai ketidakhadiran. Dendanya, potong dari jumlah yang sudah dibayar dari kartu saya. Perwakilan butik dan salon terkejut. Pembatalan semua layanan untuk pengantin sehari sebelum pernikahan. Itu tidak terbayangkan, tapi aku dengan tenang melalui prosedur identifikasi, langkah demi langkah menutup semua jalan keluar bagi mereka. Dan kemudian, ponselku mulai berdering tanpa henti. Ibu Ana menelepon.
Aku tidak menjawab, hanya menolak panggilannya. Segera setelah itu, sebuah pesan masuk, "Tika, kamu di mana?" "Bima bilang kamu mengemasi barang-barangmu dan pergi. Ada-ada saja kelakuanmu. Segera pulang. Besok pernikahan, kok menantunya kabur dari rumah." Aku tersenyum dingin membaca pesan itu. Menantu. Sekarang mereka ingat kata itu. Saat mereka butuh sesuatu, aku adalah keluarga, dan saat mereka malu dengan bakul pasar, aku orang asing. Panggilan munafik itu hanya menimbulkan rasa jijik. Suamiku menelepon. Kali ini aku menjawab. Aku ingin mendengar suaranya yang kebingungan. "Tika, kamu di mana? Kamu sudah gila? Kenapa kamu menginap di hotel? Dan kamu lihat pesan dari ibu? Apa kamu benar-benar tidak akan datang ke pernikahan? Kalau kamu tidak muncul, aku bisa kehilangan muka." "Kehilangan muka, Bima? Kamu selalu memikirkan reputasimu. Ibumu sendiri yang bilang aku tidak boleh datang karena dia malu padaku. Aku hanya memenuhi keinginan kalian. Memenuhinya dengan sempurna. Jadi, apa masalahnya? Tapi kamu seharusnya ada di rumah. Bahkan jika ibu berkata begitu, bagaimana bisa kamu benar-benar tidak datang? Kamu kan harus ada di dekat kami, membayar dengan kartu, menyelesaikan masalah. Cepat pulang. Aku sedang diskusi dengan teman-teman di mana kita akan merayakan hari kedua. Suamiku, bahkan tanpa menyadari neraka yang akan terjadi besok, masih merencanakan untuk bersenang-senang dengan uangku. Aku berbisik pelan, "Bima, besok akan kutunjukkan padamu secara nyata apa artinya bersikap selevel, tunggu saja." "Apalagi ini, dengan sikapmu yang tidak menyenangkan itu? Coba saja besok kamu tidak muncul di gedung. Hubungan kita akan berakhir." "Bagus sekali. Aku sendiri juga ingin mengakhiri hubungan dengan pengecut sepertimu." Aku menutup telepon dan turun ke kafe hotel untuk bertemu dengan pengacaraku, Rina. Dia sudah menungguku dengan map tebal berisi dokumen. "Tika, ini aku kumpulkan semua bukti transfer ke ibu mertuamu dan rincian pengeluaran dari kartu kredit perusahaan. Selama 10 tahun terakhir, tunjangan bulanan 20 juta, 1.500 juta untuk kuliah Sinta, dan hampir 2 miliar untuk persiapan pernikahan ini. Semua ini bisa diperkarakan di pengadilan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pinjaman atau pengayaan tanpa sebab. Rin, lakukan semaksimal mungkin. Aku tidak ingin sepeser pun uang yang mereka dapatkan tanpa jerih payah tersisa di tangan mereka. Terutama apartemen yang atas nama suamiku. Secara faktual, itu dibeli dengan uangku. Siapkan semuanya agar saat pembagian harta atau melalui pengakuan transaksi palsu, aku mendapat keuntungan." Rina menatapku dengan simpati dan memegang tanganku. "Tika, apa kamu yakin? Kamu kan sudah menaruh begitu banyak tenaga dan perasaan untuk orang-orang ini." "Perasaan? Tidak, Rin, itu bukan perasaan, itu kebodohanku. Aku termakan oleh gaslighting yang disebut keluarga dan merobek sebagian dari diriku untuk memberi mereka makan. Sekarang aku akan mengambil semua potongan itu kembali, dan aku tidak peduli apakah mereka akan kelaparan atau berakhir di jalanan." Kami berdua dengan Rina selama beberapa jam dengan teliti menyusun skenario proses pengadilan. Rencananya adalah, di saat pernikahan itu hancur, mereka akan menerima surat gugatan cerai dan penyitaan aset. Menjelang sore, sebuah pesan masuk dari Sinta, pesan suara, direkam dengan nada yang sangat antusias. "Mbak Tika, aku baru saja mengambil hadiah untuk keluarga calon suamiku. Terima kasih sudah menaikkan limit kartu kreditnya. Aku pilih yang paling mahal semua. Walaupun besok Mbak tidak datang karena malu, tapi kan uangnya uang Mbak. Jadi aku akan bahagia untuk Mbak juga. Oh, dan satu lagi, besok jam 9 pagi gaunnya harus diantar dari butik ke hotel. Tolong konfirmasi pembayarannya sekali lagi ya." Aku mendengarkan ulang pesan itu dan tertawa tanpa suara. "Adik iparku yang manis, maaf. Tapi besok pagi gaun itu tidak akan sampai di sana. Dan jam tangan mewah yang sangat ingin kau pamerkan itu, di saat aku menekan tombol batalkan, telah menjadi utang pribadimu." Malamnya, aku sekali lagi membuka laptop untuk pemeriksaan terakhir. Hotel, gaun, rias wajah, tiket pesawat, semuanya berstatus dibatalkan. Sekarang aku hanya perlu bangun dengan elegan besok pagi, menikmati perawatan spa, dan menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Aku menatap keluar jendela yang gelap dan bersumpah pada diriku sendiri. "Kartika, kamu bukan lagi sapi perah siapapun. Kamu ada untuk dirimu sendiri. 10 tahun yang lalu, kapalan di tanganmu yang mengeluarkanmu dari kemiskinan yang mengerikan itu, bukan cinta dari pria pengecut itu." Sebelum tidur, aku bercermin. Mata yang kemarin masih penuh dengan rasa sakit karena pengkhianatan, hari ini bersinar dengan cahaya yang dingin dan jernih. Aku berbisik pada diriku sendiri, "Selamat malam, Tika. Besok,
pertunjukan paling megah dan spektakuler dalam hidupmu menantimu. Aku membayangkan bagaimana besok pagi keluarga suamiku, dengan pakaian pesta mereka, akan tiba di lobi hotel dan dihadapkan pada kekosongan yang memekakkan telinga. Aku sangat penasaran, sampai gigi bergemeletuk, bagaimana wajah mereka akan berubah saat mereka menyadari bahwa dunia yang dibangun di atas uang bakul pasar yang hina itu telah runtuh. Malam itu sunyi, tapi keheningan itu bukanlah kecemasan, melainkan hitungan mundur yang menyegarkan menuju dimulainya balas dendamku. Tengah malam telah berlalu. Hari penghakiman akan tiba. Kegelapan surut, dan pagi hari penentuan tiba. Biasanya, pada jam ini, aku sudah kembali dari pasar, bermandikan keringat dan menyiapkan sarapan untuk suamiku. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Saat bangun, aku melihat di hadapanku spray hotel yang putih bersih dan kaku, serta cahaya pagi yang terang masuk melalui jendela panorama. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku bangun dengan perasaan bebas dari segala kewajiban, pagi yang sempurna. Aku meregangkan tubuh dengan malas dan memeriksa ponsel. Grup obrolan keluarga sudah ramai sejak pagi. Ibu mertua, Ibu Ana, mengirim beberapa pesan suara yang antusias. Bima, Sinta, inilah harinya. Hari bersejarah saat keluarga kita akan berbesan dengan orang-orang terhormat. Sinta, hari ini di salon jadilah yang paling cantik. Dan jangan pedulikan si bakul pasar tika itu, dia toh tidak akan ada. Kita akan merayakan semuanya dengan elegan, dalam lingkaran kita sendiri. Disusul pesan dari suamiku. Ibu, jangan khawatir. Soal tika sudah aku selesaikan kemarin. Limit di kartunya sangat besar, jadi hari ini jangan menahan diri. Aku sudah mengumpulkan teman-teman dan berangkat ke hotel. Membaca percakapan mereka, aku tersenyum pahit. Mereka mengangkat gelas, bahkan tanpa menyadari bahwa semua kemakmuran dan harapan mereka telah menguap setelah satu kali aku menekan tombol batalkan. Betapa menakutkannya kebahagiaan dalam ketidaktahuan. Aku mengenakan jubah mandi dan naik ke spa pribadi di lantai atas hotel. Namaku ada di daftar tamu, Kartika Andromeda. Staf menyambutku dengan sangat sopan. Berbaring di ruangan yang dipenuhi aroma minyak esensial, aku bersantai. Saat tangan terapis menyentuh bahuku, aku merasakan otot-otot yang telah membatu selama 10 tahun di pasar, di dapur, dan karena penghinaan dari keluarga suamiku, mulai meleleh. Begini Tika, bisikku pada diri sendiri. Kamu pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Perawatan spa selesai pukul 9:30 pagi. Menurut rencana awal, Sinta sekarang seharusnya duduk di kursi penata rias terkenal di Jalan Sudirman, berubah menjadi pengantin yang mewah, dan gaunnya seharga 80 juta sudah harus diantar ke depan salon. Setelah spa, aku duduk di lounge dan dengan elegan menyeruput espresso. Dan saat itulah aku mendengar ledakan bom pertama. Ponselku mulai bergetar hebat. Adik iparku, Sinta, menelepon. Aku menjawab dengan tenang. Dari seberang sana, terdengar teriakannya yang melengking. Mbak Tika, di mana? Apa yang terjadi? Aku datang ke salon, tapi janjiku dibatalkan. Staf bilang namaku tidak ada di daftar dan tidak mengizinkanku masuk. Cepat urus ini. Cepat, Sinta. Janji dibatalkan? Tidak mungkin. Aku kan sudah bayar semuanya. Mungkin kamu salah sebut nama keluarga? Aku berbicara setenang dan sekaget mungkin. Sinta sudah menangis. Tidak, bagaimana mungkin aku salah sebut nama keluargaku sendiri? Manajernya keluar dan bilang kalau kemarin pihak pembayar secara pribadi membatalkan semuanya. Bukan Mbak kan yang membatalkannya? Tolong telepon mereka, buat janji ulang untukku. Aku berdiri di sini di pinggir jalan, belum dirias sama sekali. Sinta, aku sedang dalam pertemuan penting, tidak bisa bicara lama. Aku akan coba hubungi manajer hotel. Tunggu saja. Aku menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Langkah pertama balas dendam, menabur kekacauan di pihak lawan. Seketika, telepon dari Ibu Ana dan suamiku berdatangan, tapi aku membalikkan ponselku menghadap ke bawah dan menikmati pemandangan dari jendela. Pukul 10:00 pagi. Lobi hotel seharusnya sudah dipenuhi tamu. Keluarga mempelai pria mungkin sedang dalam perjalanan, bermimpi tentang bagaimana mereka akan menyambut tamu dengan elegan di aula yang dihias sempurna. Tapi di sana, tidak ada ruang rias pengantin, tidak ada rangkaian bunga yang menunggu mereka. Bahkan nama mereka tidak ada di daftar tamu hotel. Aku berdiri dan berganti pakaian yang sudah kusiapkan. Bukan celemek kerja dari pasar, bukan pula gaun mencolok yang selalu dikritik suamiku. Ini adalah setelan celana yang formal namun elegan, dibuat khusus. Pakaian yang melambangkan martabatku dan hanya cocok untukku, Kartika Andromeda. Di cermin, aku terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya.
Tidak ada bau ikan atau minyak, hanya aura seorang wanita bisnis sukses yang telah menemukan kembali dirinya. Turun ke lantai dasar. Dari kejauhan aku mendengar keributan, suara-suara yang kukenal. Ya, itu keluarga suamiku. Bima yang berpakaian rapi dan Ibu Ana dalam gaun malam sedang berdebat dengan staf hotel. Mereka masih meninggikan suara, berteriak tentang siapa mereka dan berapa banyak uang yang telah mereka bayar untuk menyewa aula itu. Tapi di saat uang bakul pasar yang hina itu lenyap, otoritas mereka menjadi lebih dingin dari lantai marmer di lobi hotel. Aku mengamati mereka sejenak, lalu dengan tenang berjalan menuju pintu keluar. Aku punya pertemuan yang lebih penting dengan pengacaraku, Rina, yang akan membantuku membuka babak baru dalam hidupku. Sebelum meninggalkan hotel, aku mengirim pesan kepada manajer umum. Bapak manajer, Anda bisa mulai sekarang. Bertindaklah sesuai protokol, seperti yang kita sepakati. Keluar ke jalan, aku merasakan angin segar di pipiku. Teriakan dan jeritan ngeri yang terdengar dari dalam tidak lagi melukaiku, melainkan terdengar seperti simfoni yang indah. Nah, pertunjukan sesungguhnya dimulai. Aku ingin tahu, seperti apa level mereka yang sebenarnya saat mereka berada di aula kosong tanpa gaun mewah dan musik khidmat. Aku masuk ke mobil yang sudah menungguku. Siang yang menentukan semakin dekat, dan waktu ini bagi sebagian orang akan menjadi momen penghinaan terbesar, dan bagiku, momen pembebasan mutlak. Setelah meninggalkan hotel, aku tidak bisa langsung pergi. Wajah-wajah bingung mereka masih terbayang di depan mataku. Akhirnya, aku parkir di sebuah gang terdekat dan memutuskan untuk mendengarkan laporan langsung dari manajer tentang apa yang terjadi. Kalian pikir aku terlalu kejam? Tapi jika mengingat air mata yang kutelan selama 10 tahun menahan penghinaan mereka, aku merasa berhak menikmati tontonan ini. Pukul 11.00 pagi. 1 jam sebelum upacara dimulai, lobi hotel telah berubah menjadi pasar malam. Melalui speaker ponsel yang terhubung dengan manajer, aku bisa mendengar dengan jelas teriakan Ibu Ana. Apa maksudnya tidak ada reservasi? Panggil manajer kalian ke sini. Kami membayar 1,5 miliar untuk menyewa aula ini. 1,5 miliar. Suaranya bergema di bawah langit-langit lobi yang tinggi. Gaun malamnya yang mewah sama sekali tidak cocok dengan wajahnya yang merah padam karena marah. Manajer, seperti yang kuminta, menjawab dengan dingin dan resmi. Tolong tenang, Bu. Saya sudah memeriksa semuanya lagi. Hari ini, di aula ini, diadakan konferensi IT. Reservasi atas nama Bima atau Sinta Irawan telah dibatalkan kemarin dengan pengembalian dana penuh setelah dikurangi denda. Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Anak saya adalah klien VIP hotel ini. Kalian tidak kenal Bima Irawan? Suamiku, Bima, yang berdiri di sebelahnya, berlari ke arah manajer. Bapak manajer. Saya Bima Irawan, suami dari Kartika Andromeda. Pasti ada kesalahan. Segera kosongkan aula itu. Orang tua calon menantu kami akan segera tiba. Besan saya seorang profesor kedokteran. Suamiku, bahkan dalam situasi kritis ini, mencoba menggunakan status besannya sebagai kartu as, tapi jawaban manajer itu tegas. Bapak Irawan, kami tidak pernah membatalkan reservasi tanpa permintaan pribadi dari pihak pembayar. Kemarin siang, istri Anda, Ibu Kartika Andromeda, secara pribadi datang ke hotel dan mengajukan pengembalian dana. Ini dokumen dengan tanda tangannya. Setelah kata-kata itu, keheningan yang memekakkan telinga terjadi di ujung telepon. Aku hampir bisa merasakan secara fisik betapa beratnya napas Ibu Ana, Bima, dan Sinta yang baru saja berlari dari salon. Tika sendiri yang membatalkan semuanya, tidak mungkin. Bakul pasar itu, dia berani menghancurkan pernikahanku. Terdengar suara melengking Sinta. Dia sepertinya langsung bergegas dari salon tempat dia ditolak. Rambut acak-acakan, riasan luntur. Penampilannya sangat menyedihkan. Bima, apa kamu sudah menelepon istrimu? Wanita gila itu. Apa Tika benar-benar melakukan ini? Ibu Ana dengan panik mengguncang lengan suamiku. Suamiku dengan tangan gemetar mulai menekan nomorku. Ponselku bergetar, tapi aku tidak menjawab. Semua jawaban sudah diberikan melalui mulut manajer. Bapak manajer, Anda pasti bercanda. Tamu-tamu kami sudah berdatangan. Lihat, itu orang tua mempelai pria. Seperti yang diteriakkan suamiku, mobil-mobil mahal mulai berdatangan ke pintu masuk utama hotel. Para pria terhormat dalam setelan formal, pengacara, dokter, kaum elit yang sangat ingin dihormati oleh keluarga suamiku, mulai tiba. Pak Besan, Bu Besan, selamat datang. Ibu Ana dengan wajah pucat pasi bergegas menyambut mereka, tapi langkahnya berat dan suaranya bergetar. Ibu Ana, apa yang terjadi di sini? Di depan pintu aula ada spanduk tentang seminar IT, dan nama Sinta kita tidak ada dimanapun.
Resepsionis bilang reservasi dibatalkan. Lelucon macam apa ini? Terdengar suara tegas ayah mempelai pria. Suara mantan hakim itu terdengar lebih tajam dan dingin dari biasanya. Oh tidak, tidak. Ini pasti menantu kami yang salah paham. Ada kesalahpahaman dengan pihak hotel. Kami akan segera menyelesaikannya. Silakan tunggu di kafe dulu. Di kafe? Kurang dari 1 jam lagi upacara dimulai. Sungguh tidak sopan. Tamu-tamu kami sudah berkumpul di depan. Pihak hotel memberitahu saya bahwa menantu Anda secara pribadi membatalkan semuanya. Kenapa dia melakukan itu? Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Menantu yang seharusnya membayar kabur, ya? Kata-kata itu, seperti pisau, menusuk jantung keluarga suamiku, dan Sinta pun menangis terseduh-seduh. Ayah, Bima, bagaimana bisa Mbak Tika melakukan ini padaku? Aku kan seharusnya menikah hari ini. Semua tamu sudah di sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Isak tangisnya menjadi suara sumbang yang tidak pantas di lobi hotel yang terhormat itu. Suamiku dengan putus asa menghampiri manajer. Dengar, kami akan bayar lebih. Singkirkan seminar itu sekarang juga. Berapapun biayanya, katakan saja. Bapak Irawan, ini bukan masalah uang. Kami sudah terikat kontrak dengan organisasi lain dan aula sudah sepenuhnya disiapkan. Selain itu, di rekening Anda, Bapak Irawan, tidak ada dana yang cukup untuk pembayaran. Semua kartu atas nama Ibu Kartika Andromeda telah diblokir sejak kemarin. Pukulan terakhir dari manajer itu benar-benar menghancurkan suamiku. Dia hanya terduduk lemas di lantai. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana setelan mahalnya, yang dibeli dengan uangku, menjadi kusut di lantai lobi. Tika, Kartika, apa kamu benar-benar ingin hubungan kita berakhir? Apa kamu sudah gila? Teriaknya kehampaan. Tapi jawabannya hanyalah hembusan udara dingin dari AC. Aku bersandar dalam-dalam di kursi kafe dan memejamkan mata. Ada sesuatu yang naik di dada, tapi itu bukan kesedihan. Itu adalah kelegaan, seolah beban 10 tahun telah terangkat dari jiwaku. Dan kegembiraan karena akhirnya aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Sebuah pesan masuk dari manajer. Keluarga mempelai pria, setelah mengucapkan selamat tinggal dengan dingin, meninggalkan hotel. Pernikahan dibatalkan. Keluarga mempelai wanita terus membuat keributan di lobi. Aku menjawab singkat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang, bertindaklah sesuai protokol dan panggil keamanan untuk mengusir mereka. Level yang begitu didambakan oleh keluarga suamiku kini tidak hanya jatuh, tapi menembus dasar. Di lobi yang kosong, tanpa bunga dan musik, mereka dihadapkan pada kekosongan menganga yang ditinggalkan oleh ketiadaan si bakul pasar yang hina. Aku menyalakan mobil. Babak pertama balas dendamku selesai dengan sempurna. Tapi ini baru permulaan. Sekarang mereka harus merasakan sakit yang lebih nyata daripada sekadar rasa malu di depan umum. Ibu, Bima, ini baru permulaan. Kehidupan di dasar yang kalian bicarakan itu, akan kuwujudkan sekarang juga untuk kalian. Aku memutar kemudi ke arah pengadilan. Di tanganku sudah ada surat gugatan cerai dan penyitaan aset yang siap diajukan. Keributan di lobi hotel semakin sayup terdengar, tapi jantungku berdetak kuat dan teratur, lebih dari sebelumnya. Setelah meninggalkan hotel dan menuju pengadilan, aku terus mendengarkan laporan manajer dari lokasi kejadian melalui speaker mobil. Bisa kalian bayangkan, lobi salah satu hotel termahal di pusat Jakarta dalam hitungan menit berubah menjadi medan perang. Suara tenang manajer, yang diselingi teriakan dan jeritan, terdengar lebih merdu dari musik apapun bagiku, menghapus kepahitan 10 tahun terakhir. Pukul 11.30 pagi, setengah jam sebelum waktu upacara yang seharusnya. Ratusan tamu telah berkumpul di depan aula. Yang paling mencolok adalah tamu dari pihak mempelai pria. Mantan pejabat tinggi, para pakar hukum dan bisnis, berjalan melewati karangan bunga mewah menuju pintu masuk aula. Tapi alih-alih papan selamat datang dengan nama kedua mempelai, mereka disambut oleh spanduk besar, konferensi IT, masa depan revolusi industri keempat. Orang tua mempelai pria membeku di tempat. Menurut manajer, ibu mertuaku, Ibu Ana, berlari ke sana kemari di antara para tamu seperti orang gila, mencoba menjelaskan sesuatu. Oh, Pak Besan, Bu Besan, sebentar, ini hanya kesalahan administrasi hotel. Sebentar lagi akan diperbaiki. Bima, kenapa kamu diam saja? Sujud di kaki manajer, memohon padanya. Teriakannya yang menyedihkan bergema di seluruh lobi. Dia, yang begitu membanggakan level dan sopan santunnya, dalam situasi kritis berperilaku lebih buruk dari pedagang pasar. Para tamu yang menyaksikan adegan itu berbisik-bisik. Aku hampir bisa mendengar kata-kata mereka. Memalukan sekali.
Berbesan dengan keluarga mantan hakim tapi tidak bisa memesan gedung pernikahan dengan benar. Di mana pengantin wanitanya? Katanya bahkan tidak ada ruangan untuknya. Ya, pengantin wanita, Sinta, berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Karena salon kecantikan dibatalkan, dia bersembunyi di toilet hotel dengan pakaian yang dipakainya saat datang. Akhirnya, ketika situasi menjadi kritis, suamiku membawakannya gaun kuning kusamurahan dari tempat penyewaan terdekat. Apa ini? Aku tidak mau pakai gaun seperti ini. Di mana gaun desainerku? Apa yang kamu bawa ini? Jeritannya yang melengking membelah keramaian lobi. Penampilannya dalam gaun sewaan murahan seharga 500.000, bukan mahakarya sutra seharga 80 juta, benar-benar menyedihkan. Wajah yang dirias seadanya, rambut acak-acakan. Dengan penampilan seperti itulah dia muncul di hadapan para tamu. Pada saat itu, kemarahan ayah mempelai pria meledak. Ibu Ana, apa Anda berniat menghina keluarga kami? Sirkus macam apa ini di depan para tamu? Tidak ada aula, tidak ada penampilan yang pantas dari pengantin wanita. Menantu Anda membatalkan pembayaran, berarti ada alasannya. Ibu Ana jatuh berlutut, mencoba memegang celananya. Pak Besan, saya mohon. Menantu saya tidak waras. Dia kan bakul pasar, tidak punya asal-usul. Makanya dia sengaja merusak hari besar kami. Akan saya cari dia, akan saya patahkan kakinya. Mari kita setidaknya merayakannya di restoran sebelah. Tapi keluarga mempelai pria dengan dingin menepisnya. Sepertinya yang tidak punya asal-usul di sini bukan menantu Anda, tapi seluruh keluarga Anda. Tuhan telah menyelamatkan putra kami dari ikatan dengan kalian. Mari kita pergi dari sini sebelum nama kita ikut tercemar. Mempelai pria, bahkan tanpa melirik Sinta, berbalik dan pergi. Sinta, yang duduk di lantai, menangis meraung-raung. Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku kan harus menikah hari ini. Aku harus jadi istri profesor. Teriakannya yang belak-belakan membuat para tamu mendecakkan lidah dengan jijik. Seluruh esensinya, yang mendambakan bukan cinta melainkan status, terpampang di depan umum. Para tamu, seperti air, mulai mengalir keluar dari lobi. Yang tersisa hanyalah jeritan keluarga suamiku dan renda-renda murah dari gaun yang berserakan di lantai. Aku menghentikan mobil di pinggir jalan dan mengatur napas. Aku teringat bagaimana 10 tahun yang lalu aku masuk ke dalam keluarga ini. Saat itu, Ibu Ana, sambil memegang tanganku, berkata, bersyukurlah pada anakku, kamu akan hidup dalam kemewahan. Dengan dalih kemewahan itu, selama 10 tahun aku hidup seperti pelayan. Dengan uangku, suara mereka menjadi lebih keras, dan bahu mereka lebih lebar. Tapi ketinggian yang begitu mereka banggakan ternyata adalah rumah kartu, yang dibangun di atas punggungku yang bungkuk. Ibu, Sinta, dan kamu, Bima, sekarang kalian mengerti. Dunia yang kalian banggakan itu tidak bisa bertahan bahkan 1 jam pun tanpa tangan si bakul pasar yang hina. Aku kembali memegang kemudi. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Mereka yang seharusnya berjalan menuju altar diiringi tepuk tangan, sekarang mungkin tergeletak di lantai lobi, saling menyalahkan. Di ponselku ada lebih dari 100 panggilan tak terjawab dari suamiku. Aku dengan tenang memasukkan nomornya ke daftar hitam. Aku tidak perlu lagi mendengar suara mereka. Yang tersisa hanyalah mengambil kembali apa yang telah mereka rampas dari hidupku melalui jalur hukum. Di parkiran pengadilan, Rina sudah menungguku. Di tangannya ada sebuah tas kerja yang tebal. Tika, aku dengar apa yang terjadi di hotel. Kamu luar biasa. Sekarang tinggal bagian hukumnya. Siap, aku mengangguk. Anehnya, dadaku terasa tenang. Mungkin Kartika yang menjadi istri dan menantu itu sudah ribuan kali mati di dalam jiwaku selama 10 tahun ini. Ayo Rin. Ayo kita ambil kembali hidupku yang sebenarnya. Aku berjalan dengan mantap menuju gedung pengadilan. Matahari di belakangku bersinar sangat hangat hari ini. Keluarga suamiku mungkin baru sekarang menyadari bahwa mereka tidak hanya membuang seorang menantu, tapi satu-satunya pilar yang menopang hidup mereka. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, dan pelajaran haruslah kejam. Kesepakatan terakhir dari bakul pasar Kartika adalah perhitungan sempurna yang disebut pembalasan. Keluar dari gedung pengadilan, aku merasa seolah berjalan di atas awan. Bisakah kalian bayangkan bagaimana rasanya melepaskan beban yang telah menekanmu selama 10 tahun? Surat gugatan cerai dan penyitaan aset di dalam amplop bukan sekadar kertas. Itu adalah kunci untuk mendapatkan kembali 10 tahun hidupku yang hilang dan ucapan selamat tinggal terakhirku kepada mereka yang menyebutku bakul pasar dan hidup dari hasil jerih payahku. Dari parkiran pengadilan, aku tidak pulang, melainkan pergi ke sebuah restoran di salah satu gedung pencakar langit di kawasan SCBD, tempat yang selalu ingin kukunjungi tapi tidak pernah punya waktu, uang,
atau keinginan untuk meninggalkan keluarga suamiku. Duduk di dekat jendela panorama dengan pemandangan seluruh Jakarta, aku memesan set menu termahal dan segelas anggur putih. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, yang sebelumnya kumatikan. Begitu kunyalakan, ponsel itu bergetar hebat, layar dipenuhi notifikasi. 156 panggilan tak terjawab, lebih dari 300 pesan belum dibaca. Penghitung di grup obrolan keluarga sudah tidak ada artinya lagi. Sambil menyesap anggur, aku mulai membaca pesan-pesan itu perlahan. Nada mereka berubah dari kemarahan menjadi permohonan putus asa, dan semua itu mengingatkanku pada komedi hitam. Yang pertama adalah pesan dari ibu mertua, Ibu Ana. "Kartika, kamu di mana? Kamu ini manusia bukan? Bagaimana bisa kamu menghancurkan masa depan Sintaku? Segera datang ke hotel. Tamu dari pihak mempelai pria sudah pergi. Di sini kacau balau. Awas kalau ketemu, akan kubunuh kamu." 1 jam kemudian, nadanya berubah. "Tika sayang, iya, ibu tadi terlalu kasar. Tolong datang, perbaiki situasi ini. Keluarga mempelai pria mengancam akan membatalkan pertunangan. Bicaralah dengan mereka. Katakan ini hanya kesalahpahaman. Kita bisa pesan ulang gedungnya kan? Ibu mohon Tika." Aku tersenyum sinis. Perjalanan dari makhluk menjadi Tika sayang hanya butuh 1 jam. Nada manis yang sangat ingin ku dengar selama 10 tahun, baru muncul saat aliran uang terhenti. Ini sekaligus pahit dan lucu. Selanjutnya adalah pesan dari adik iparku, Sinta. "Mbak Tika, aku akan bunuh diri sekarang juga. Semua orang di sini menunjuk-nunjuk aku. Lihat gaunku. Ini apa? Kalau aku tidak menikah hari ini semua salahmu, kamu akan membayarnya. Kamu akan bertanggung jawab atas hidupku." Bertanggung jawab? Aku sudah bertanggung jawab atas segalanya. Biaya kuliahnya, tas-tas bermereknya, magangnya, dan bahkan sewa gaun murahan itu, yang secara otomatis terbayar dari kartuku sesaat sebelum diblokir. Sampai akhir, dia menyalahkan orang lain, membenarkan keserakahannya sendiri. Akhirnya, aku memeriksa pesan dari suamiku, Bima. Dia memulai dengan ancaman, dan mengakhirinya dengan hampir menangis. "Kartika, kamu sudah gila? Kamu mau menghancurkan keluarga kita?" Ayah mempelai pria meneriakiku, menyebutku penipu, dan pergi. Sinta pingsan. Tekanan darah ibu naik. Dia hampir jatuh. "Kalau kamu tidak muncul sekarang juga, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tika sayang, kumohon, jawab teleponnya. Mereka membatalkan pertunangan. Kita tidak akan bisa menunjukkan muka lagi di lingkungan kita. Apa ini yang kamu inginkan, penghinaan kita? Tolong selamatkan kami. Aku yang salah dalam segala hal. Kumohon." Dan dia menelepon lagi, kali ini aku tidak menolaknya. Dengan elegan memotong sepotong steak, aku dengan santai menekan tombol jawab. "Tika, Tika sayang, kamu di mana? Biarkan aku mendengar suaramu, kumohon." Suara suamiku serak. Di latar belakang terdengar isak tangis Ibu Ana dan jeritan Sinta. "Bima, kenapa kalian berteriak begitu? Aku sedang makan malam dengan tenang di sini." Dari nada bicaraku yang tenang, suamiku tertegun sejenak, lalu berteriak, "Makan malam? Dalam situasi seperti ini kamu masih bisa menelan makanan? Kamu telah menghancurkan keluarga kita. Pernikahan Sinta gagal. Kami disebut penipu dan pertunangan dibatalkan. Kamu waras. Waras. Aku hanya melakukan apa yang kamu dan ibumu minta. Kalian bilang kalian malu padaku, si bakul pasar, bahwa aku tidak selevel dengan keluarga mereka dan harus bersembunyi di gudang atau tidak datang sama sekali. Aku hanya bertindak sesuai dengan level kalian. Karena aku begitu memalukan dan tidak pantas di sana, aku menyingkirkan semua jejakku. Reservasi gedung, gaun, rias wajah, semua itu adalah jejakku. Jika itu semua tetap ada, sama saja dengan kehadiranku. Aku hanya membersihkannya dengan rapi. Apa masalahnya? Itu tidak logis. Kalau reservasi dibatalkan, bagaimana pernikahannya bisa dilangsungkan? Kamu tahu kamu akan mempermalukan kami. Menanggapi teriakannya, aku menyesap anggur dan menjawab dengan tenang, "Ya, aku ingin menguji apakah kalian bisa mempertahankan level yang kalian banggakan itu tanpa uang dari bakul pasar." Hasilnya ternyata menyedihkan. Tanpa uangku, gengsi kalian, besan penting kalian, ipar profesor kalian, semuanya lenyap dalam 1 jam. Level kalian ternyata palsu, dilukis di atas uang hasil jerih payahku. Tika, aku salah. Aku membuat kesalahan besar. Kumohon, telepon hotel sekarang. Katakan itu hanya kesalahpahaman, aku sendiri akan berlutut di hadapan mereka. Kalau mereka tahu kamu akan membayar lagi, mereka akan berubah pikiran. Selamatkan Sinta, setidaknya dia
Permohonannya yang menghinakan itu hanya membuatku muak. Dia masih belum menyesal. Dia hanya ingin dompetku terbuka lagi. Bima, atau lebih tepatnya, mantan suami. Jangan salah. Aku bukan lagi ATM kalian, dan aku baru saja mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Apartemen yang atas namamu dibeli dengan uangku, kamu tahu itu kan? Apartemen itu sudah disita, jadi tunggu saja surat pemberitahuannya. Uang untuk tunjangan ibumu, kuliah adikmu, dan denda untuk pernikahan ini, semuanya akan kuhitung dan kutagih pada kalian. Apa? Cerai? Penyitaan? Kejam sekali kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini setelah 10 tahun hidup bersama? Suara suamiku kembali dipenuhi amarah. Aku tertawa. Kejam? Itu kata kalian, yang selama 10 tahun menyebutku bakul pasar dan hidup dari hasil jerih payahku. Aku ini bakul pasar, dan bakul pasar tidak membuat kesepakatan yang merugikan. Investasiku selama 10 tahun akan kuambil kembali sekarang. Dengan bunganya. Dasar wanita jalang. Awas kalau ketemu. Lakukan apa yang kau mau, tapi hati-hati. Pihak hotel sedang menyiapkan laporan polisi untuk kalian atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban, dan keluarga mempelai pria sepertinya akan menuntut kalian atas penipuan. Sebaiknya kamu tidak mengkhawatirkanku sekarang. Aku menutup telepon dan mematikannya. Di restoran, musik klasik yang lembut kembali mengalun. Di luar jendela, senja memerah, dan steakku dimasak dengan sempurna. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, makanan terasa ringan masuk ke tenggorokan. Rasa berat di dada yang terus menghantuiku saat aku memasak untuk mereka, menahan omelan ibu mertua, akhirnya hilang. Mereka bilang mereka malu, jadi aku tidak datang. Apa masalahnya? Gumamku pada diri sendiri dan tersenyum. Kukira akan ada air mata, tapi yang ada hanya tawa. Penghinaan yang mereka alami sekarang di lantai lobi yang dingin menjadi hidangan penutup termanis bagiku. Aku menghabiskan anggurku dan berdiri. Waktunya telah tiba untuk menjadi tuan atas hidupku sendiri dan melangkah maju dengan percaya diri. Terbebas dari belenggu keluarga suamiku, aku tidak akan lagi berbau ikan, melainkan berbau kesuksesan, dan aku akan naik lebih tinggi lagi. Nah, perhitungan selesai. Mulai besok, kehidupan lajang yang mewah dari seorang Kartika dimulai. Keluar dari restoran, aku berjalan menuju mobil dengan langkah mantap, seolah untuk disaksikan semua orang. Pemandangan malam Jakarta di belakangku berkilauan seperti kembang api merayakan kemenanganku. Malam itu, setelah makan malam mewah di restoran, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun aku tidur nyenyak dan tenang. Aku tidak tahu betapa nikmatnya tidur tanpa mengkhawatirkan sarapan orang lain dan tanpa berusaha menyenangkan siapapun. Tapi sementara aku menikmati kedamaian, malam bagi keluarga mantan suamiku pastilah neraka. Konsekuensi dari pernikahan yang gagal, ternyata jauh lebih serius dari yang bisa mereka bayangkan. Keluarga mempelai pria, menyatakan bahwa kehormatan mereka telah dicemarkan, segera menuntut mantan keluargaku di pengadilan atas penipuan dan kerugian moral. Mantan mempelai pria, sang profesor, memblokir nomor Sinta dan menghilang, dan apartemen yang dijanjikan di pusat Jakarta, lenyap seperti fata morgana. Tapi penderitaan sesungguhnya masih di depan. Pada hari ketika surat gugatan cerai dan penyitaan asetku sampai kepada mereka, suami dan ibu mertuaku, tanpa mengetahui alamat baruku, mendobrak masuk ke kantorku. Kartika, keluar kau, dasar ular berbisa, kau menyita rumah kami. Kau mau mengusir kami ke jalanan. Teriak Ibu Ana bergema di seluruh lantai. Dulu, aku pasti akan berlari keluar dengan panik, tapi sekarang, aku dengan tenang berkata pada sekretarisku, panggil polisi. Atas tuduhan masuk tanpa izin dan mengganggu ketertiban kerja. Aku mengamati dari balik dinding kaca kantorku saat petugas keamanan menggiring mereka keluar. Dari keagungan mereka yang dulu, saat mereka berjalan angku dengan barang-barang bermerek yang dibeli dengan uangku, tidak ada yang tersisa. Di hadapanku hanyalah seorang wanita tua yang menyedihkan dan seorang pria paruh baya yang tidak berguna. Suamiku, saat dimasukkan ke dalam mobil polisi, meneriakkan sesuatu ke arah jendelaku, tapi aku hanya tersenyum dingin dan menyesap kopiku. Di pengadilan, aku tidak mengalah sepeser pun. Aku memberikan semua bukti. Kwitansi pelunasan utang mereka, bukti transfer untuk biaya kuliah Sinta, tagihan jutaan rupiah yang dihabiskan suamiku dari kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi. Pengadilan berpihak padaku. Apartemen itu, meskipun atas nama suamiku, diakui dibeli dengan danaku dan sepenuhnya menjadi milikku. Uang yang diberikan sebagai pinjaman diputuskan harus dikembalikan. Akhirnya, mereka kembali ke tempat dari mana aku pernah menarik mereka keluar, ke dasar yang paling bawah. Kudengar setelah diusir dari apartemen, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran Bekasi. Sinta, tidak tahan dengan rasa malu dan gosip tentang keluarga penipu,
mulai minum-minum. Suamiku, yang dipecat dari perusahaanku, di usianya yang sudah 40, tanpa pengalaman dan keahlian, tidak bisa menemukan pekerjaan dan hidup dari pekerjaan serabutan di proyek bangunan. Tika, aku tidak ingin hidup lagi. Tolong, sekali ini saja. Aku terluka di proyek, tapi tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Suatu malam, sebuah telepon datang dari nomor tak dikenal. Menanggapi suara memelas suamiku, aku berkata, Bima, atau lebih tepatnya, Bapak Bima. Kamu yang bilang kamu muak padaku, bahwa aku berbau bakul pasar. Kuharap sekarang kamu mengerti bahwa bau keringat dari pakaianmu itu adalah bau kehidupanku yang begitu kau hina. Aku menepati janjiku dan membiarkan kalian hidup sesuai level kalian. Jangan meneleponku lagi. Aku menutup telepon dan mengganti nomorku. Aku menutup semua jalan yang bisa mereka gunakan untuk masuk kembali ke dalam hidupku. 1 tahun berlalu. Aku berhasil membawa dapur Kartika ke pasar internasional. Sekarang, bekas luka di tanganku bukan lagi alasan untuk malu, melainkan medali yang membawaku menuju kesuksesan. Di akhir pekan, aku bersantai sesukaku dan menghabiskan uang yang kudapatkan untuk diriku sendiri, tanpa menahan diri. Aku akhirnya mendapatkan kembali namaku yang telah kulupakan selama 10 tahun. Kartika. Kalian tahu, dalam hidup, kita sering bertemu orang-orang yang mencoba memanfaatkan dan merendahkan kita. Terutama sulit untuk mengatakan tidak kepada mereka yang, di balik topeng keluarga, menganggap pengabdian kita sebagai hal yang biasa. Tapi ingatlah, di dunia ini tidak ada level yang pantas dipertahankan untuk orang-orang yang tidak menghargai Anda. Hidup kita baru benar-benar menjadi kelas 1 ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menghargai kita. Semoga ceritaku ini membawa sedikit kelegaan bagi Anda. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukainya, silakan berikan suka dan berlangganan. Setiap klik Anda memberiku kekuatan untuk menyiapkan cerita-cerita baru. Aku juga tertarik dengan pendapat Anda. Apa yang akan Anda lakukan di posisiku pada hari pernikahan itu? Atau mungkin, di lingkungan Anda ada orang yang menderita karena kerabat yang kurang ajar seperti itu? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Aku pasti akan membaca semuanya dan menjawab. Aku akan kembali lain waktu dengan cerita yang lebih tajam dan menyegarkan. Semoga hari ini Anda merasa percaya diri dan bahagia dengan diri sendiri.